Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di podcast Legalku, tempat curhat legalku. Ya, luar biasa sekali ya. Senang sekali saya Satya berjumpa dengan teman-teman sekalian di sini. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi ya. Sebelumnya juga kita sudah bercengkerama banyak tentang profesi hukum, dan untuk kali ini kita akan membicarakan seputar perkara-perkaranya, kasus-kasusnya gitu ya. Kita lebih spesifik pada kasus kekerasan seksual. Oke, sebelum itu saya mau memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Febrian Alam Susat ya, SAM. Boleh dong beri tepuk tangannya. Namanya kepanjangan ya Pak. Iya. Kalau saya cukup Seti Aisyah doang. Itu sangat mudah sekali dikenali ya. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Kayaknya ini ceria banget ini ya. Buat kamera soalnya. Iya, depan kamera. Oke, depan kamera kita harus ada gimmick-gimmicknya. Gimmick-gimmicknya. Iya, betul sekali. Kalau di belakang nanti beda lagi. Oke. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar kekerasan seksual, yang mana ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Tidak hanya berputar pada pelanggaran hukum aja, tapi di sini juga menyangkut pada berkaitan dengan sosiologisnya, kemudian juga psikisnya, fisiknya. Banyak sekali ya. Sayangnya di Indonesia ini kasus kekerasan seksual itu masih seringkali distigmakan dengan masyarakat terhadap perspektifnya pada korban. Ini masalahnya di sini. Iya, jadi kekerasan seksual memang kebanyakan itu masyarakat menganggapnya suatu hal yang sepele. Iya, betul. Karena dulu sebelum disahkannya undang-undang TPKS yang baru itu, korban dari kekerasan seksual sama sekali tidak mendapatkan suatu perhatian untuk pemulihan. Iya, betul sekali. Padahal di situ aslinya ini sangat penting sekali ya, kalau dicampur dengan psikologis korban gitu. Iya. Kalau sekarang bisa, karena di undang-undang TPKS pelaku atau korban bisa menuntut pelaku untuk ganti rugi. Jadi ganti ruginya nanti bisa buat pemulihan psikis, bisa buat pemulihan fisik. Iya. Jadi kekerasan seksual itu tidak hanya terbatas pada fisik ya, tapi juga pada verbal. Betul. Jadi KDRT atau kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga, dalam lingkungan kampus, lingkungan kerja, banyak sekali. Jadi harus sadar gitu. Mungkin kan di lingkungan kerjanya tidak sadar bahwa saya mengalami kekerasan seksual, saya nggak sadar karena kekerasan seksual lewat verbal pun terkadang dianggap hanya sebagai guyon ya. Ya betul, ini perlu ada kesadaran masing-masing ya, terutama buat orang-orang yang sering menggunakan candaan-candaan verbal seperti ini. Sebagai perempuan ya Pak ya, kalau misal dicelecehkan semacam hal-hal yang seperti itu, pasti ada rasa kurang tidak nyamannya. Nah itu adalah bentuk dari kekerasan seksual teman-teman. Nah, ternyata orang-orang ini banyak yang belum sadar tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual Pak. Makanya kayak misalnya anak kecil kemarin yang hari ini masih ramai ya oleh seorang, siapa namanya, Elham Yahya. Nah itu yang dia adalah seorang pendakwah. Mungkin seumuran dengan saya ya. Sekitar umur 25 ke bawah, dan memang secara ketika dia berdakwah itu ada pelecehan verbalnya sampai pada fisik kepada anak tidak menolak memang, karena dia belum mengetahui hal yang situasi itu, dia belum begitu paham, ataupun memang ketika orang tuanya tidak menolak ya karena mungkin saja orang tuanya tidak mengetahui edukasi tentang kekerasan seksual gitu. Makanya dia memikirnya candaan aja gitu. Padahal ini hal yang nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh. Jadi begini, memang dari sisi sosiologis dan antropologi secara
masyarakat dengan tingkat pendidikan yang kurang baik itu tidak mengerti akan kesadaran ranah-ranah private untuk anak atau untuk tubuhnya sendiri. Betul. Jadi memang masalah ini mendasar ke pendidikan ya. Jadi kalau soal anak diciumi atau dipeluk oleh orang lain selain orang tuanya, itu bisa kena undang-undang perlindungan anak loh. Iya, termasuk pelecehan anak dan hukumannya lebih berat dibanding yang lainnya, bisa 5 tahun dan 10 tahun. Jadi sebetulnya kalau kondisi seperti itu orang tua yang bisa lapor. Kalau anaknya nggak bisa. Jadi ketika anak sebagai korban kejahatan di bawah 18 tahun ya anak ya, itu wajib didampingi oleh orang tua atau walinya ketika melaporkan suatu peristiwa kejahatan, termasuk grooming ya. Grooming itu apa ya? Child grooming. Child grooming itu bahasa sederhananya kemarin sempat viral juga. Ada selebgram atau seleb TikTok Rembang atau Pati yang dia bikin konten jemput pacarnya yang masih SMP. Dia udah gede jemput pacarnya masih SMP. Iya lah, nama kecil. Bisa sampai kepada anak bocil ya. Yang satu lagi karena relasi kuasanya beda ya. Yang satu lebih dewasa, yang satu secara psikis itu belum matang. Artinya secara pemikiran belum cukup. Jadi ada suatu penelitian yang meneliti tentang biologisnya otak itu. Kalau sebelum usia 18 tahun itu belum berkembang sebagaimana mestinya secara emosional terutama. Makanya kenapa banyak sekali perilaku bullying di sekolah, karena kembali lagi otak-otak manusia di bawah usia 20 tahun itu belum berkembang secara baik yang sisi emosionalnya. Betul. Makanya hukum itu melindungi orang-orang di usia di bawah 18 tahun. Karena anak di bawah 18, karena apa? Karena selain anak dianggap sebagai aset bangsa, masa depan bangsa, anak juga dianggap secara emosional belum bisa seperti orang dewasa dan belum cakap hukum. Kalau dulu kan memang di KUH Perdata itu 20 tahun ya kalau hukum Belanda. Terus penelitian terbaru 18 tahun yang belum dianggap belum dewasa. Jadi buat Anda laki-laki yang suka dengan anak-anak di bawah 18 tahun, segera periksakan diri Anda. Dan satu lagi, undang-undang perlindungan anak itu pidananya berat. Nggak ada ampun bagi mereka yang sudah terjerat pelecehan seksual anak. Karena memang anak-anak itu kan belum mengetahui situasi yang dia hadapi, karena secara psikologisnya belum, emosionalnya itu belum tertata dengan matang seperti orang dewasa. Sebenarnya yang viral kemarin kalau orang banyak melapor bisa. Iya bisa ya, bisa. Bahkan tanpa orang tua mereka melapor. Kok masalah gimana deh? KPI sekarang kabarnya sudah melapor Pak, dari orang-orang pesantren sampai ormas itu sudah mulai gerak di situ, dan ya karena viral itu ya, begitu. Terus di sini kita semua ingin tahu Bapak, definisi kekerasan seksual dan juga bentuk-bentuknya itu bagaimana Pak? Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Jadi kalau di undang-undang itu kayak verbal dulu ya. Iya. Akibat dari perkataan verbal tersebut adalah mentalnya sakit. Dibuktikan dengan pemeriksaan psikiater, forensik psikiater itu. Yang kedua kalau fisik jelas dari visum ya. Jadi pemeriksaan fisik adanya luka memar dan lain sebagainya. Misal Anda sebagai korban kekerasan seksual itu baiknya melakukan ketika ada peristiwa terjadi direkam ya. Direkam melalui HP, nanti bisa sebagai bukti. Karena kembali lagi terutama KDRT ya. KDRT ini adalah salah satu bentuk kekerasan. Jadi begini, kadang orang bingung ya kenapa di dalam KDRT itu ada kekerasan seksualnya padahal udah menikah. Jadi begini, di undang-undang itu juga mengatur bahwa ketika hubungan badan hubungan badan yang berangkat dari tanpa konsen dari salah kedua belah pihak itu termasuk perbuatan kekerasan sebetulnya meskipun sudah menikah. Itu beberapa orang menganggap ini sebagai hal yang aneh, tapi kembali lagi itu memang diatur dan seharusnya memang diatur.
Karena memang namanya hubungan badan meskipun sudah menikah Itu itu ada harus konsen betul, berarti konsen itu persetujuan ya, persetujuan di dua belah pihak. Kalau ada pemaksaan ya termasuk kekerasan sebetulnya. Iya, betul sekali. Karena banyak sekali ya ternyata peristiwa-peristiwa di pernikahan tentang kekerasan seksual dalam perkawinan ini. Kayak misalnya perempuannya sedang mens, itu kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Ketika perempuan sedang mens kemudian melakukan hubungan seksual itu nggak boleh. Kemudian juga ada yang pemaksaan fetis-fetisnya kayak misalnya menggunakan melalui dubur itu kan nggak boleh. Secara hukum Islam tuh nggak boleh di situ. Tapi banyak sekali orang-orang yang suami-suami yang memaksakan istrinya untuk melakukan itu. Atau ada pernah fakta juga peristiwa tentang perempuan yang dipaksa melakukan hubungan seksual menuruti fetisnya si suaminya itu. Jadi dalam vaginanya itu dikasih semen. Wah, aneh banget ya. Ya, aneh banget ya. Ada ternyata ini, saya pernah baca ini. Astaga. Pernah ada ya baca-baca tentang dan itu diskusikan dengan teman-teman. Itu maksudnya dalam KDRT. Jadi secara hukum itu dibagi dua sebenarnya. Kekerasan seksual yang terjadi di luar rumah tangga itu ya maksudnya kekerasan seksual. Tapi kalau dalam KDRT maksudnya KDRT. Di dalam KDRT itu termasuk semua pihak yang ada di dalam rumah tangga tersebut, termasuk pembantunya, orang tua dan anak. Jadi yang sering terjadi dalam KDRT biasanya perempuan ya korbannya ya, karena relasi kuasa yang sangat timpang. Itu terkadang tetangganya, RT RW-nya sudah mendukung si perempuan tersebut untuk lapor. Begitu sampai tempatnya laporan masuk itu dicabut lagi. Karena apa? Karena secara psikis namanya terjebak dalam toxic relationship itu memang susah. Jadi ya itu kendalanya, ini kendala yang bolak-balik saya alami itu adalah korbannya nggak mau lapor. Padahal keterangan korban itu cukup krusial, cukup penting. Korban biasanya beralasan nanti anak saya bagaimana, nanti ya banyak alasan. Sampai akhirnya ya seperti itu yang terjadi. Kadang KDRT tidak mau dilaporkan padahal lingkungannya sudah mendukung, ayo lapor saja begitu. Tapi ya memang begitu. Jadi kalau Anda perempuan yang terjebak di KDRT, di lingkungan yang toksik KDRT, cabut aja berarti bawa anak Anda kabur aja dulu, tenangkan diri baru laporin. Iya, kabur aja dulu. Berarti ini harus pintar-pintar memilih suami nih ya. Oke, edukasi buat teman-teman yang belum menikah ya. Termasuk saya. Oke. Selain itu, kita tadi sudah membahas tentang KDRT dan sebagainya, ternyata kayak misalnya catcalling itu juga bisa menjadi bentuk dari kekerasan seksual ya, kayak misalnya hai cantik, hai seksi, kayak misalnya orang-orang ini sih yang sering melakukan itu ya banyak ya di kampus juga banyak sekali, itu termasuk dari bentuk kekerasan seksual. Terus kemudian kita akan bertanya seputar dengan regulasi hukumnya, Bapak. Di situasi yang tentu sulit ini bagi seorang advokat ya, seorang praktisi hukum, ya beliau ini praktisi hukum beneran. Bagaimana membuktikan kasus kekerasan seksual di pengadilan? Misalnya dalam secara bukti-buktinya itu terbatas. Itu bagaimana? Kalau bukti terbatas susah, tapi kembali lagi saran saya sih direkam ya di HP peristiwa-peristiwa itu. Karena apa, kembali lagi kita nggak bisa menutup tanpa bukti. Ya pernah contoh kasus, tapi ini sempat viral ya pegawai KPI yang nggak bullying ya, bullying menjurus kekerasan seksual. Itu juga kalau nggak viral mungkin nggak selesai. Iya betul. Ya laki-laki yang jadi korban. Jadi memang secara praktek dibutuhkan bukti. Kebanyakan rekaman karena kalau kejadian di dalam rumah itu susah sekali buktiannya. Tapi kan memang akhir-akhir ini ya kita sering lihat di Instagram, di TikTok itu kadang ada yang speak up, upload video rekaman CCTV dan dipukul. Ya seperti itu buktinya harusnya. Jadi memang mungkin ya sebaiknya siapkan CCTV di rumah kalau kali terjadi sesuatu kekerasan di rumah tangga gitu.
cukup sulit ya ternyata untuk membuktikan Iya, kasus sulit. kekerasan seksual ini ya. Tapi kalau semisal mentalnya sudah kena, sebetulnya bukti dari psikiater sudah cukup. Itu bisa kan? Pemeriksaan Keterangan ya. keterangan ya dari ahli. forensik mental, forensik psikis gitu bisa. Oke. Jadi memang kalau dilihat kayak misalnya saya dulu itu pernah kayak mendampingi, tapi ya kayak saya ikut-ikutan ya jelas. Itu mendampingi kasus di pesantren Bang. Jadi Oh iya. pelakunya adalah pengasuhnya langsung ini malah. Pengasuhnya langsung, yang korbannya itu sampai alumni juga. Itu kejadiannya dari 2019 sampai 2022 atau 2023. Karena pada saat 2023 itu ada yang melapor. Nah itu viral itu di se-Jawa Tengah. Siapa yang tidak tahu? Kayaknya kalau orang yang konsen di sini pasti dia tahu. Soalnya memang korbannya itu banyak sekali, dan korban-korbannya juga santri-santrinya yang dimana usianya itu masih anak-anak di bawah 18 tahun yang belum cakap hukum di sini. Nah, mereka itu berarti pada saat melapor dia didampingi oleh orang kepercayaan si pengasuhnya, kiainya ini langsung, jadi didampingi oleh dia, dan sampai sekarang kan terus dibantu oleh LPSK begitu. Karena memang dari kejadiannya itu relasi kuasanya itu sangat tinggi kan antara pengasuh dengan santri gitu kan. Jadi di sini itu ada konsep yang namanya tawadu, takdim gitu. Jadi si pelaku ini memanfaatkan relasi kuasanya untuk melakukan aksinya begitu. Sama juga terjadi kalau di lingkungan kampus ya. Iya, Yang kemarin sempat viral dosen di kampus negeri yang negeri di Jawa Tengah sama di Jogja juga pernah terjadi. Jadi memang relasi kuasa ketika bimbingan skripsi maupun ketika memberikan nilai dimanfaatkan oleh dosen tersebut untuk melakukan tindakan pelecehan. Nah kembali lagi memang ini nggak cuma di Indonesia ya. Memang rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dari sisi psikiater itu susah, dari sisi psikolog itu susah dideteksi. Jadi memang susah untuk memperbaiki ini semua, kecuali nanti korbannya orang yang berani gitu. Jadi kembali lagi kalau dalam pendidikan memang kontrol orang tua terhadap sekolah, bukan kontrol ya, maksudnya orang tua juga aktif memantau kegiatan di sekolah itu juga penting. Karena pesantren itu kelemahannya begitu ya. Jadi kebanyakan orang yang menitipkan anaknya di pesantren, kecuali pesantren modern ini, itu orang tua kayak lepas tangan, sudah saya pasrahkan sepenuhnya, malah sepenuhnya. Itu menjadi kendala-kendala bahwa jadi anak itu nggak tahu mau mengadu ke siapa. Orang tua juga ngomongnya sudah manut gurumu, manut kiaimu gitu kan. Itu yang membuat kurang susahnya terungkap. Iya, jadi memang ketika Anda jadi orang tua, carilah pondok pesantren yang modern ya, dan orang tua bisa menghubungi guru-gurunya. Jangan Anda sebagai orang tua itu memasrahkan sepenuhnya ke orang lain. Jadi terjadi seperti itu kan. Jadi konsep-konsep yang disalahkan ya. Kadang orang itu ada yang mengatakan biasanya doktrinnya seperti ini. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Lah, kalau bagi saya Bapak, adab memang lebih tinggi daripada ilmu. Tapi anti kekerasan seksual itu adalah sebuah dari adab. Begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya mahasiswa, santriwan, santriwati, orang-orang pekerja dan lain sebagainya, kalau misal mendapatkan, mendengar, melihat atau merasakan sendiri kekerasan seksual, boleh sekali untuk diungkapkan ya dengan strategi-strategi tertentu, bisa meminta bantuan. Kan banyak sekali ya lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang konsentrasi di bidang itu, kayak misalnya LSKJH, kemudian juga LBH Apik dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Jadi begini, memang buruknya di tempat kita itu ada budaya feodal ya. Saya tuh sebetulnya nggak terlalu suka
hal-hal berbau Jawa yang modal. Jadi saya menganggap adab itu satunya ada. Nggak perlu adab. Yang penting kita sopan gitu. Ya, hormat itu didapatkan bukan karena usia, bukan karena Anda butuh terus, tapi didapatkan secara apa ya? Gimana yang menggambarkan ini juga susah ya. Jadi jangan sampai kehormatan didapatkan dari karena Anda dosen, karena Anda lebih tua, karena Anda guru. Enggak, tapi ya kehormatan didapatkan karena memang dia layak dihormati. Iya, betul Bisa sekali. menggambarkannya. Betul sekali. Kan kita tidak mungkin ya untuk menghormati pelaku-pelaku kekerasan seksual. Iya. Ini nggak mungkin ya. Meskipun dia adalah seorang petinggi pejabat negara misalnya, enggak dosen, aktivis. Ya ini banyak sekali ya di kampus-kampus. Padahal di Indonesia juga sudah ada regulasi hukumnya, sudah ada undang-undang TPKS dan turunannya, di Kemenang juga di Kemendikbud juga sudah ada. Tapi pada kenyataannya kekerasan seksual ini masih terus terjadi dan berulang. Ini PR kita semua ya. Emang kultur pendidikannya ya, jadi satu arah. Kalau saya sih nganggapnya begini, dalam dunia pendidikan tuh semua setara. Jadi mau murid mau mahasiswa boleh mengeluarkan pendapatnya, boleh mengeluarkan apa yang dia ingin katakan. Betul. Dalam situasi pendidikan yang berbasis agama itu selalu satu arah, mau agama apapun ya. Iya betul. Iya, selalu satu arah. Pemuka agamanya yang ngomong. Kalau bisa kan diskusi gitu. Seperti mayanya siapa itu? Canung ya. Itu kan juga kan ada diskusi juga kan. Itu seperti itulah. Jadi jangan sampai pendidikan ini satu arah sih. Ya begitu. Maka kalau di perguruan tinggi itu ada diskusi kelas, diskusi di bawah pohon gitu, para mahasiswa aktivis itu. Kemudian kalau di lingkup agama, kalau di Islam sendiri ada batu masain, kalau di agama lain saya pernah tahu. Begitu teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya, Bapak sebagai seorang advokat, bagaimana cara untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan terlindungi saat menjalani proses hukum? Anda dilindungi oleh undang-undang. Jadi di undang-undang KDRT, TPKS itu di undang-undang memerintahkan LPSK untuk melindungi korban dan juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk melindungi korban. Prakteknya bagaimana? Prakteknya memang perlindungan korban di Indonesia masih belum menjadi perhatian yang khusus. Harapannya di RUU KUHP itu korban juga wajib dilindungi, jadi wajib mendapatkan rasa aman. Karena ya kembali lagi ya, di atas kertas memang undang-undang memerintahkan seperti itu, tapi pada prakteknya ada kendala anggaran lah sehingga nggak bisa secara 24 jam. Apalagi ada efisiensi ini. Nah ini efisiensi ini sangat ya teman-teman ya, sangat berpengaruh pada pendanaan di LPSK sampai pada kementerian-kementerian sampai pada lembaga-lembaga. Nah ini yang kemana-mana ya. Harapannya ya ajaran atau doktrin victimologi, yaitu perlindungan terhadap korban, pemulihan terhadap korban itu kembali lagi ditegaskan di KUHP yang baru harapannya. Jadi tidak hanya fokus bagaimana mengolah pelaku biar hukum, biar dibina, bagaimana caranya mengolah agar korban berani melapor karena dia mendapatkan perlindungan. Mungkin solusinya ya pertama ya didampingi advokat dulu ya, dampingi advokat, terus mengajukan permohonan pasti kalau dapat mengajukan permohonan pasti dilindungi sama LPSK. Cuma yang penting serta hati ya untuk bertempur, bertarung. Karena capek banget ya untuk menjalani proses hukum, apalagi kasus kekerasan seksual, pendampingnya aja capek, apalagi korbannya ya. Harus berulang kali bercerita cerita yang sama. Nah itu capek. Nah itu justru karena berulang kali cerita, dia menjadi teringat kembali namanya. Nah itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ memang ya. Oke, lanjut Bapak. Bagaimana pendapat jenengan sebagai advokat tentang restoratif justice dalam konteks kekerasan seksual?
Kira-kira pendekatan ini tepat tidak kalau misal diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual? Restoratif justice itu kan untuk sebetulnya tujuan awal konsepnya adalah untuk pemulihan korban ya. Jadi pemulihan korban awalnya diterapkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu sekarang berkembang di pidana umum. Tepat atau tidaknya tergantung dari perbuatannya. Jadi dalam restoratif justice di peraturan Kapolri, peraturan kejaksaan itu membatasi bahwa ancamannya di bawah 5 tahun. Kalau saya salah ingat ya, pokoknya sepanjang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun itu bisa di RJ, restoratif justice. Nah, kembali lagi ke akibat dari perbuatannya. Ketika korban tersebut mengalami luka berat sampai cacat, saya rasa RJ nggak tepat. Jadi iya, korban dapat dilindungi juga, pelaku juga harus dihukum. Karena apa? Karena orang pelaku seperti ini berbahaya. Iya, Dia dilepas ke masyarakat. Dia sama masyarakat ya. Berbahaya banget. Bisa pulang perbuatannya. Jadi aparat negara hukum harus mempertimbangkan itu juga. Karena RJ selama ini terjadi memang untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berbahaya ya. Tapi kalau orangnya sudah ringan tangan memukul menggunakan benda tumpul maupun benda tajam, ya sebaiknya tidak usah di RJ ya. Tidak disarankan untuk RJ. Karena kekerasan ADRT atau kekerasan seksual yang parah itu biasanya tidak akan berakhir di RJ. Iya. Nah, karena tidak adil ya bagi korban kalau tidak adil bagi korban dan pelaku berbahaya. Kalau nanti akan mengulangi pola yang sama nantinya. Iya, biasanya kan RJ kan untuk kasus sepele yang pencurian, utang piutang, tidak untuk kejahatan yang akibatnya sangat-sangat buruk. Oke. Iya. RJ oke sih buat korban itu boleh. Tapi kalau pelakunya bahaya ya lebih baik ditangkap aja. Iya, ditangkap aja daripada dia binal nanti kemudian dia mengulangi pola yang sama, takutnya seperti itu ya, apalagi kasus kekerasan seksual kemudian dia nanti berkeliaran, aduh sulit nanti. Berarti yang pedofil itu. Apalagi yang pedofil itu. Dikebiri ya. Nah itu harus dikebiri. Kemudian kita di sini ingin tahu bagaimana proses pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, Pak. Prosesnya, tahapan-tahapannya. Itu gimana? Datang ke kantor polisi. Tuh, ya, nanti datang ke kantor polisi, ke sentra pelayanan terpadu, bisa datang sendiri, bisa didampingi advokat, bisa mungkin buat tertulis kronologinya, yang tidak kepadanya Satreskrim ya, kepadanya Satreskrim, tulisan tertulis, tanda tangan, di atas materai, sambil membawa bukti-bukti. Nanti sebisa mungkin setelah laporan di polisi, tunggu surat tanda terima lapor. Jadi dari surat tanda terima lapor tersebut kita bisa mantau bagaimana pemeriksaannya. Memang kalau kekerasan seksual atau KDRT itu biasanya lebih cepat ya. Tenggang dari seminggu atau kurang dari seminggu pasti diproses di unit perempuan, perlindungan dan anak. Tapi kalau bingung bisa menghubungi, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan ya call center khusus untuk korban-korban tersebut. Atau mungkin kalau punya pengacara bisa hubungi pengacaranya untuk dibantu membuat laporan. Oke. Kasus kekerasan seksual ini kan tidak hanya korbannya itu perempuan ya Pak ya. Laki-laki juga ada, apalagi ketika laki-laki itu biasanya yang menjadi korban itu dia secara mentalnya itu lebih rendah daripada si pelakunya, meskipun sama-sama laki-laki atau bahkan perempuan juga bisa itu menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Iya. Ya memang bisa. Kasus yang viral adalah di Amerika Serikat itu yang menimpa Johnny Depp dan Amber itu sampai pengadilan dia korbannya laki-laki. Kalau di sini saya belum nemu yang viral ya, karena mungkin kembali lagi Indonesia itu kulturnya terjebak dengan budaya patriarki yang mana laki-laki malu ketika harus mengakui mendapatkan kekerasan seksual dari perempuan. Iya. Jadi memang bisa terjadi dan di undang-undang KDRT maupun TPKS tidak secara spesifik menyatakan itu perempuan atau laki-laki untuk korbannya. Jadi bisa siapapun. Iya, betul sekali. Ada waria,
mau Anda laki-laki itu bisa jadi korban kekerasan seksual maupun korban dari KDRT. Kalau memang tidak malu melaporkan, silakan melaporkan. Kalau malu ya pas saja, laporin aja gitu. Intinya laporin. Oke. Kemudian ini Pak, sebagai seorang advokat, akademisi yang pastinya mengetahui culture-nya di dunia akademisi bagaimana, praktisi bagaimana, di lingkungan kampus bagaimana, itu kan banyak sekali ya kasus-kasus itu ya di Indonesia ya, tidak hanya di kampus Semarang aja, di manapun seluruh Indonesia. Bagaimana ketika mengetahui atau menyaksikan dugaan kekerasan seksual kita? Apa ini responnya? Ini harus melakukan apa nih? Bagi seorang mahasiswa, akademisi, tendik dan lain sebagainya, itu gimana? Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi sudah mengeluarkan peraturan bahwa setiap kampus seharusnya punya satgas anti kekerasan seksual. Seharusnya. Tapi banyak sekali yang belum ini. Kalau nggak ada, lapor ke Dikti saja. Jadi pemerintah sudah berupaya bagaimana semakin dekat cara kita melaporkan gitu, tidak ribet dan lain sebagainya. Kalau memang di kampus Anda, pertama mungkin ke BEM dulu ya, ke BEM minta diadvokasi untuk pelaporan ke Satgas. Kalau nggak mempan baru ke kepolisian. Jadi memang seharusnya Satgas mengusung kepolisian sih seharusnya jika mendapatkan laporan tersebut. Tapi pada prakteknya memang sangat kurang ya, kadang ada beberapa dosen yang hanya dinonaktifkan, tidak dilaporkan, tidak dihukum secara pidana karena alasan damai dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi penegakan hukum kita kurang fast respon, kurang cepat merespon dalam kasus seperti ini, sehingga pelanggarannya sering terjadi. Kenapa pelanggaran sering terjadi ya? Karena respon cepat dari penegak hukum itu kurang. Harusnya ketika dapat kasus tersebut, Satgas anti kekerasan seksual langsung mendorong untuk kepolisian. Jangan hanya diselesaikan di internal kampus. Kalau diurus hanya sampai internal kampus, kemudian pelakunya adalah seorang birokrasinya di situ. Di sini ada alasan politis. Kesulitan di sini. Nah, apalagi ketika misalnya pelakunya adalah seorang aktivis, birokrasi kampus, misalnya katakanlah rektor, dekan, nah itu sulit di sini karena mereka selesaikannya itu di internal dan hanya sampai berhenti sampai ya malah nanti mengklaimkan ini suka sama suka, nah itu nanti ribet lagi malah. Aduh, repot banget ya ternyata kasus kekerasan seksual ya, capek sekali. Oke. Tapi juga ada yang langsung menggunakan itu. Iya. Memutarbalikkan fakta. Jadi buat ada yang punya ide tersebut, kasihan korban yang sebetulnya korban ya. Lu sempat viral deh kasus Audrey ya. Iya. Oh iya. Ini. Ternyata tidak terjadi munculan gitu. Kurang ajar Indonesia itu ya. Indonesia betul. Ternyata nggak kejadian munculan. Sudah just apa itu kemarin hashtagnya itu. Iya, sudah dibilang seluruh Indonesia ternyata nggak kejadian. Jadi buat yang mahasiswa atau mahasiswa yang berusaha memanfaatkan kondisi seperti itu untuk memeras dosen ataupun siapapun ya jangan ya. Kasihan kalau ada korban betulan kan. Malah jadi nantinya wah ini penipuan lagi. Ya, dan korbannya berapa nih. Aduh repot lagi. Nah itu teman-teman ya. Harus memang kita itu apalagi sebagai mahasiswa, sebagai pelajar atau enggak tendik dosen yang memang dia kehidupannya di akademisi, karena kita hari ini lebih kepada pembicaranya tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan ya yang banyak sekali. Di aturan Kemenak sama Kemendikbud itu sudah mengeluarkan aturan-aturan untuk regulasi kekerasan seksual. Ada masing-masing dan mereka itu saling kolaborasi ternyata teman-teman ya. Ini harus diterapkan apabila dari kampusnya belum ada satgas, bentuk satgas. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Dulu saya ketika menjadi mahasiswa itu mempelopori teman-teman saya bersama dengan teman-teman BEM. Kalau di saya namanya DEMA Pak. DEMA, kemudian juga organisasi-organisasi kampus, fakultas menjadi fakultas itu untuk menggerakkan desakan satgas pada birokrasi. Itu teman-teman. Ini penting sekali. BEM-nya tolong ya. BEM-nya ya tolong ya. Kalau semisal sudah ada satgas, dilanjutkan itu
estafet-estafetnya. Karena proses seleksinya ini panjang ternyata, harus ada seleksi 6 bulan sampai 6 bulan pendidikan, kemudian pelatihan bagaimana cara untuk menghadapi dengan korban, dan juga bagaimana cara untuk proses-proses hukumnya bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir, kita semua ingin tahu dari Bapak, ini motivasi aja lah, motivasi untuk teman-teman berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Untuk para korban, beranikan diri itu melapor. Ingat, itu cuma sekali. Jangan sampai terjebak pada suatu kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Ingat, itu cuma sekali ya, itu cuma sekali. Jika ada korban, segeralah melapor, bertarunglah, berjuanglah untuk hidup yang lebih baik. Jadi ketika Anda sebagai korban, jangan takut untuk melapor itu. Oke, boleh dong beri tepuk tangan yang banyak buat kita hari ini, luar biasa sekali ya. Dari pengalaman-pengalamannya juga pengetahuannya sangat menarik ya, sangat membantu untuk kita semua, terutama buat orang-orang yang konsen di bidang ini, dan juga buat bermanfaat untuk korban-korban yang dirasa, aduh, kalau mau melapor takutnya ini, dengan stigma masyarakat yang mengatakan kalau korban kekerasan seksual itu berarti nakal. Karena misalnya kalian pakaiannya dia seperti ini, pakaiannya seperti ini, kemudian dia paling pulang malam, padahal itu tidak bisa menjadi alasan untuk terjadinya kekerasan seksual, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, boleh tanya lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.